eh, ada sebuah pertanyaan yang baik ya tadi semua tentang apakah mungkin Indonesia akan seperti Palestina ya sahabat. Nah, yang harus dipahami oleh kita tentang apa yang terjadi di Palestina kita harus mengerti ya. Palestina adalah sebuah daerah yang kita sudah kenal. Di sana ada berdiri Masjidil Aqsa ya. Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang sudah ratusan tahun sahabat, adalah di mana Islam, Kristen ya, dan Yahudi adalah hidup berdampingan sahabat ya. Maka dikisahkan kelahiran Nabi Isa itu di Bethlehem ya, adalah juga seolah-olah ada di Masjidil Aqsa itu juga tempat kelahiran Nabi Isa. Maka kalau orang Kristen dia mau ke tanah sucinya adalah ke Masjidil Aqsa, ke Bethlehem ya. Dan kemudian pahami ya sahabat, apakah yang sekarang menjajah Palestina itu adalah orang Yahudi? Yahudinya adalah dari masih keturunan Nabi Ibrahim. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah berasal dari Palestina. Maka sesungguhnya agama yang berkembang, sahabat, agama samawat itu kita tahu adalah 3 agama, yaitu Hindu, Islam, Islam, Kristen, dan Yahudi ya sahabat. Maka inilah seolah-olah dalam Al-Quran dikisahkan tentang Nasrani, adalah tentang Yahudi, adalah tentang Islam ya. Maka seolah-olah ya bahwa 3 agama samawat itu semuanya berasal dari adalah agamanya Nabi Ibrahim ya. Karena kita mengerti ya tentang bagaimana Nabi Ibrahim berada di Palestina ya sahabat. Kemudian nah, inilah Yahudi yang asli sekarang ada di belakang Masjidil Aqsa. Adalah mereka yang sangat tauhidnya sangat baik ya. Mereka amaliyahnya sangat baik ya. Dan mereka pun Nah, kalau begitu siapa yang menjajah Palestina ini? Apakah Yahudi dari keturunannya Nabi Ibrahim? Bukan, sahabat ya. Pahami oleh kita tentang kisah yang panjang yang sesungguhnya, yang mana adalah tahun 1935 adalah di Palestina, di pelabuhan Haifa di Palestina ya, kedatangan puluhan kapal sahabat. Puluhan kapal ini adalah terdiri dari ribuan manusia ya, yang mereka adalah pada saat turun dari kapal dia membentangkan spanduk dari dia, kemudian dalam spanduknya itu dia seolah-olah memohon kepada orang Palestina, ya orang Palestina ya, kami adalah saudaramu dari semua, kami adalah keturunan Ibrahim, kami adalah Yahudi. Nah, inilah yang menjadikan Palestina adalah kemudian merasa kasihan. Kemudian karena merasakan bahwa sesungguhnya Islam, Kristen, dan Yahudi adalah bersaudara, karena semuanya juga adalah berasal dari dari Yakub ya. Sementara Yakub itu adalah Israel, itu adalah panggilan kepada Nabi Yakub dari semua. Sementara Yakub itu putranya Ishak ya. Sementara Ishak itu adalah putranya Ibrahim ya. Tetapi yang datang menjajah Palestina yang sekarang sahabat terjadi pembunuhan besar-besaran, itu adalah lewat sebuah proses perjalanan yang panjang. Nah, inilah yang juga harus hati-hati. Maka kenapa Abah live-kan? Karena pertanyaan dari sahabat-sahabat yang datang ke Abah, Pak, saya mendengarkan beberapa ceramah yang sesungguhnya bahwa target dunia ini adalah seolah-olah adalah Zionis ini adalah Indonesia, akan menjadikan Indonesia adalah sebagai Palestina. Tentu saja ini bisa terjadi kalau seandainya adalah kita lengah ya sahabat. Sebagaimana Islam sudah berkembang 600 tahun adalah di Spanyol ya, dan melahirkan lebih dari 16 ulama besar ya. Tapi kemudian pada saat lengah, akhirnya Spanyol kembali kepada agama yang awalnya. Demikian pula dengan India, 800 tahun ahli hadis hidup di India, termasuk Imam Bukhari dan keluarga-keluarga Imam Bukhari di Bukhara. Sahabat, ya sesungguhnya juga pada saat lengah dan dia tidak peduli kepada perjuangan daripada bangsanya,
Maka akhirnya kemudian adalah India adalah satu bukti pada saat kita apatis membiarkan segala sesuatu itu biarkan sajalah. Nah inilah yang terjadi. Akhirnya India kembali adalah menjadi negara Hindu, ya sahabat. Nah, ada baik pertanyaan dari teman kita tadi adalah yang bertanya, apakah Indonesia akan seperti Palestina? Ya, nah, apapun yang terjadi di Palestina, pahami. Sesungguhnya dengan kedatangannya kapal tahun 1935 di Pelabuhan Haifa, adalah orang-orang yang mengaku adalah bangsa Yahudi. Sesungguhnya dia bukan Yahudi. Dia adalah Yahudi Ashkenazi. Ya, beda antara Yahudi umat Nabi seolah-olah adalah Yahudi yang seolah keturunan Nabi Ibrahim, beda dengan Yahudi Ashkenazi. Yahudi Ashkenazi adalah mereka adalah orang yang berasal tinggal dari Kaukasia, ya. Mereka adalah disebut juga kaum Hazar atau Hazari, adalah yang mereka kita sebut sekarang dengan Yahudi Ashkenazi dari semua. Kemudian mereka diusir dari Eropa. Maka ingat Anda dengan Hitler, ya sahabat, bahwa orang-orang Yahudi itu adalah Yahudi Ashkenazi, yang orang Kaukasia ini, yang kaum Hazar ini, diburu di mana-mana karena mereka punya kebiasaan yang buruk, sahabat. Mereka punya kebiasaan yang buruk, mereka datang satu tempat, sebagaimana yang sudah terjadi di Palestina. Ya. Padahal mereka datang di awal 1935 itu sambil meratap-ratap kepada orang Palestina, wahai orang Palestina, kasihanilah kami. Kami adalah keturunan Ibrahim sama dengan kalian. Maka berilah kami tempat, berilah kami tanah, dan lain sebagainya, sahabat. Tapi inilah orang Yahudi Ashkenazi adalah memiliki karakter yang sangat buruk. Itulah kenapa di Inggris diburu, kemudian di Jerman apalagi dibunuh seolah-olah mereka itu. Diusir dari berbagai negara Eropa karena tadi mereka sudah tercatat di dalam sejarah adalah bangsa ini memiliki karakter yang sangat buruk, ya sahabat. Karakter yang selalu ingin akhirnya datang sebagai pengemis, kemudian dia pelan-pelan ingin menguasai adalah wilayah tersebut. Ini yang terjadi dengan hari ini. Anda menyaksikan bagaimana adalah seolah-olah adalah puluhan ribu anak-anak meninggal dan wanita di sana. Ini bukan Yahudi adalah dari umatnya Nabi Ibrahim. Bukan Yahudi dari keturunan Nabi Ibrahim. Tapi mereka adalah dari kaum Hazar. Mereka itu sesungguhnya tidak punya wilayah. Mereka tidak punya pulau. Dimanapun mereka berada, di penghujungnya mereka itu akan diusir. Karena mereka selalu merusak sejarah tempat tersebut. Kemudian juga mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan juga sama. Yang terjadi di Palestina juga sama, sahabat. Ada lebih dari 300.000 makam palsu, ya, di Palestina itu. Sebelum mereka merampok Palestina hari ini. Sebelum mereka mengklaim bahwa Palestina itu wilayah mereka. Dan mereka membunuh orang-orang Palestina. Mengusir orang-orang Palestina dari tanahnya sendiri. Mereka adalah kaum suku Hazar. Berasal dari Kaukasia, adalah merupakan kelompok Yahudi Ashkenazi. Sesungguhnya juga sama, yang mengaku Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir juga adalah Sulaiman. Sulaiman itu juga adalah sesungguhnya dia adalah Yahudi Ashkenazi. Termasuk yang mengaku juga Banu Fatimiyah di Mesir, sahabat. Sesungguhnya juga mereka adalah sama, adalah Yahudi Ashkenazi, merupakan suku kaum Hazari, suku Hazari yang memiliki sifat yang selalu di penghujungnya itu adalah ingin merampok wilayah tersebut, mengakui wilayah tersebut, dan inilah sedang dipertontonkan kepada kita. Nah, apa kaitannya dengan Indonesia? Dengan pertanyaan sahabat tadi, apakah mungkin Palestina itu akan terjadi seperti Indonesia seperti Palestina? Akan terjadi kalau kita lengah. Bahkan kalau menurut Abah sekarang ini Yahudi Ashkenazi ini sudah menguasai luar biasa, ya. Bahkan kalau Anda saksikan hari ini adalah pembuatan makam palsu sama seperti di Palestina, sama seperti di Mesir, sama seperti di Afrika tadi semua, ya. Dan sama seperti bagaimana mereka di Yaman tadi semua. Kemudian di Palestina itu sudah ada 300.000 makam palsu. Bahkan makam-makam tua yang saat itu adalah juga sama diklaim sebagai adalah leluhur mereka.
perlahan atau cepat atau lambat. Inilah kenapa adalah klan ini selalu diusir dari negara-negara Eropa dan dimanapun dia berada, karena tadi mereka itu punya karakter yang datang sebagai pengemis, datang sebagai menghamba-hamba, tapi kemudian pada saat diberikan kesempatan, mereka datang dengan congkak dan mengaku adalah sebagai tuan rumah tadi semua. Nah, inilah yang harus hati-hati dengan negara kita, karena Abah tidak menuduh siapapun, tapi sesungguhnya ada klan yang sudah mirip hampir 100% perbuatannya adalah sama. Pengakuan makam sudah ada di Indonesia, 3.000 makam sudah ditemukan yang palsu. Sebagaimana di Palestina, 300.000 makam adalah sebelum mereka berani mengusir adalah orang Palestina, adalah bahwa kemudian juga mereka sekarang sudah mengklaim bahwa Palestina itu adalah wilayah mereka. Dan sekarang pun di Indonesia sudah ada yang berani bahwa Jawa itu adalah milik mereka. Nah, inilah banyak kesamaan. Kemudian yang ketiga adalah ada kesamaan bahwa mereka adalah juga mengganti makam-makam yang lama dengan makam-makam yang baru. Seolah-olah klan mereka dari semua. Dan mereka adalah dimakamkan di tempat-tempat adalah tokoh-tokoh Palestina. Dan sekarang pun di Indonesia banyak Anda saksikan klan tertentu adalah dimakamkan di tempat ulama-ulama Indonesia di seluruh Indonesia. Dan kemudian mereka merubah sejarah daripada Palestina dari semua. Bahkan mereka juga adalah pengakuan daripada seolah-olah bahwa mereka adalah leluhur daripada orang Palestina dari semua. Bahwa akhirnya sekarang adalah betul-betul sudah terjadi, Palestina adalah dirampok, Palestina adalah diakui bahwa sesungguhnya Palestina itu adalah milik mereka, wilayah mereka. Padahal jelas Anda silakan buka sejarah 1935. Bagaimana puluhan kapal datang ke pelabuhan Haifa di Palestina dan mereka adalah menghamba-hamba, memohon perlindungan dari orang Palestina dan meminta mereka tempat tinggal, ya sahabat. Tapi inilah klan kaum Hazari ini adalah yang selalu dimanapun dia berada pada saat di Jerman, pada saat dia di Inggris, dimanapun, di penghujungnya adalah mereka diusir. Sebagaimana diusirnya Rohingya, sebagaimana orang Cina adalah benci kepada Muslim Uighur, karena Uighur itu juga mirip-mirip tadi semua sama, ya. Rohingya juga mirip-mirip tadi semua, ya. Nah, inilah yang harus kita pahami sekarang. Kalau Anda cinta tanah air, cinta Nusantara, kita tidak boleh tidur. Bahkan hari ini, kalau menurut Abah, perjalanan mereka itu sudah sedemikian jauh dari mulai awal perjuangan 1884-85 pada saat mereka datang ke Indonesia adalah dibawa oleh Senok Horgronyo ke Indonesia. Sementara Senok Horgronyo adalah salah satu misi adalah yang dibuat, yang tokoh yang diciptakan oleh yang mereka membuat kelompok, mereka namanya menyebutkan dirinya adalah Zionis tadi semua. Jadi hati-hati Anda menuduh kepada yang menghabisi orang Palestina itu adalah merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Mereka bukan Yahudi, tapi mereka adalah Yahudi Ashkenazi. Yahudi Ashkenazi itu bukan Yahudinya, klannya Nabi Ibrahim. Karena Yahudi keturunan Nabi Ibrahim itu ada di belakang Masjidil Aqsa. Sekarang kalau Anda satu saat ada dapat rezeki, silakan pergilah ke Masjidil Aqsa. Nanti Anda tanyakanlah di manakah kaum Yahudi, perkampungan orang Yahudi. Mereka sangat ramah, mereka sangat baik. Jenggotnya segini-segini semua, dari semua. Mereka adalah sangat tauhid, ya sahabat. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Jadi jangan menuduh kepada Yahudi, kepada yang menghancurkan Palestina. Tetapi kalau mereka adalah sesungguhnya Yahudi Ashkenazi. Yahudi Ashkenazi itu bukan Yahudinya Nabi Ibrahim. Pahami itu. Jadi catat bahwa Yahudi yang sekarang adalah menyakiti orang Palestina, mengusir orang Palestina, adalah mereka-mereka yang tahun 1935 datang ke Palestina, memohon suaka, memohon perlindungan dari semua. Nggak ada belanya, ada bedanya sekarang ini sahabat, ya. Bahkan sejarah dipalsukan sama, ya. Dan mereka juga akhirnya menjadi kurang ajar, mereka menjadi tuan rumah tadi semua, ya. Lihat bagaimana dalam film-film orang Yahudi Ashkenazi yang di Israel itu, mereka menyakiti anak-anak, menyakiti perempuan, memperkosa perempuan tadi semua. Apakah ada kesamaan di sini? Mereka juga memperkosa perempuan, menipu perempuan, membohongi perempuan. Semua kasusnya berkaitan dengan perempuan.
Kemudian mereka pun sama seperti adalah pada saat juga di Palestina, mereka mengaku bahwa negara ini kami adalah tuan-tuan bagi kalian. Maka banyak daripada orang Palestina menjadi jongos dari Yahudi Ashkenazi ini. Inilah yang awal kehancuran sebuah bangsa. Berhadapanlah, lihat, ada partai patah, ada partai apa namanya di sana itu apa namanya? Anda ingat dulu adalah dengan Yasser Arafat, PLO tadi semua. Ya. Ada Hamas, ada apa di sana semua tadi. Nah, inilah yang harus Anda pahami ya. Ada sebagian kelompok yang mirip juga sama seperti Hamas di Indonesia. Tadi semua karena sesungguhnya penduduk Israel Palestina yang sesungguhnya adalah dulu ada PLO. Adalah yang dipimpin oleh Yasser Arafat, tapi kemudian pada saat mereka adalah pemilihan, kalahlah partai itu adalah dengan partai yang baru. Tadi semua inilah merupakan awal kehancuran. Sehingga organisasi-organisasi yang ada di Palestina dimasuki oleh mereka ke dalam. Maka hari ini, maaf ya sahabat ya, tadi Jatman sudah dikuasai, PBNU sudah hampir dikuasai. Bahkan maaf, kata Abah juga, Abah tidak menuduh siapapun dari ketua PBNU bahwa ada hubungan ya tadi semua. Kenapa tokoh-tokoh PBNU datang ke Israel tadi semua ya. Nah inilah yang Abah khawatirkan yang terjadi ya tadi semua. Abah percaya dengan keimanan orang Nahdiyin, tetapi pada saat ada kepentingan yang lain, inilah yang khawatir ya. Maka wahai bangsa Nusantara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, walaupun begitu berbeda dengan Palestina, berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu punya Wali Songo, kita punya singa Wali Songo. Maka kita adalah punya Rijalullah, kita punya Rijalul Gaib. Maka siapapun mereka ingin coba merebut Nusantara, dengan pertama merubah sejarahnya akan ketahuan. Mereka mengklaim tentang lambang-lambang negara akan ketahuan. Mereka mengklaim sebagai duriat akan ketahuan, sahabat. Ya, tetapi metodologinya adalah hampir sama. Bagaimana Yahudi Ashkenazi adalah menguasai Palestina sampai hari ini Anda masih menonton bagaimana ya terjadinya adalah pembunuhan besar-besaran. Adalah genosida, adalah kepada sebuah klan yang sesungguhnya mereka adalah pribumi sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman tadi, bisakah Indonesia seperti Palestina? Bisa kalau Anda tidur. Kalau Anda tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Bahkan sadari sekarang adalah bagaimana ada satu klan yang sudah menguasai Nusantara ini. Bahkan sudah menjadikan Indonesia adalah jongos kepada mereka. Sama seperti adalah Yahudi Ashkenazi yang ada di Israel, yang telah menjadikan orang Palestina adalah jongos. Bahkan jongos itu sudah berani, sudah berdiri partai yang sesungguhnya adalah ingin merusak negaranya sendiri. Sama sahabat ya. Organisasi seperti HTI, organisasi seperti FPI ada di Palestina. Partai yang seperti itu juga ada di Palestina, yang juga sekarang ada di Indonesia. Maka inilah yang harus Anda pahami tentang sejarah. Maka tidak boleh kita melupakan sejarah. Jadi makanya oleh karena itu, marilah kita semua tanpa membuat fitnah kepada siapapun tadi semua. Tapi kita harus menyadari tentang keberadaan sejarah itu. Karena Abah sudah mencatat lebih dari 50 hal yang dilakukan Yahudi Ashkenazi kepada Palestina sekarang sudah terjadi di Indonesia. Tinggal dia menguasai organisasi terbesar di Indonesia adalah PBNU, Nahdlatul Ulama. Maka siapa yang menguasai Nahdlatul Ulama, dia akan menguasai Indonesia. Sebagaimana pada saat Palestina, partai terbesarnya sudah dikuasai adalah orang-orang yang tadi bermain mata dengan Yahudi Ashkenazi itu. Sesungguhnya terjadilah pembantaian besar-besaran di tanah Palestina, ya sahabat. Barangkali itu ya sedikit apa yang berikan Abah masukan kepada sahabat yang memberikan video kepada Abah tentang bagaimana pergerakan yang terjadi di Palestina sama dengan apa yang terjadi di Indonesia ya. Dan juga sama diawali dengan di sana karena makam-makam sesepuh dari Palestina itu diklaim sebagai makam-makam keluarga mereka. Maka di Palestina itu setiap wilayah ada haul dari sahabat. Nah inilah juga hati-hati pada ada haul Gresik, ada haul ini, ada haul di sini sesungguhnya. Itulah sesungguhnya adalah metodologi yang pernah terjadi juga adalah di Palestina dari semua ya. Jadi pengklaiman tanah hari ini karena mereka sudah merasa di atas angin.
Mereka sudah ada di organisasi-organisasi, bahkan mereka sudah duduk ada di pemerintahan, di militernya, di polisinya, di tentaranya, dan lain sebagainya. Pada saat itu terjadi, apa yang terjadi di Palestina adalah akan terjadi pada negara Indonesia. Tapi Abah, insya Allah, Basyirah Abah mengatakan, mereka tidak akan berhasil di Indonesia. Selama kita sadar, selama kita bersatu, selama kita mampu melihat apa rencana mereka kepada Nusantara ini, sahabat. Ya. Cuma kalau Anda pelajari lebih dari 50 hal yang terjadi di Palestina sampai hari ini ada penghancuran Palestina, sama dengan selama 100 tahun ini yang terjadi di Indonesia. Mereka datang, kemudian mengaku sebagai tuan rumah, kemudian bahkan menjadikan Indonesia adalah jongos-jongos dan lain sebagainya. Kemudian mereka kuasai organisasi-organisasi, kecuali organisasi-organisasi yang sama sekali tidak bisa mereka masuki, seperti Persis, seperti Muhammadiyah. Nah inilah pada saat hari ini kata Abah, ya hati-hati, karena banyak jongos-jongosnya sudah duduk di PBNU tadi semua, ya hati-hati. Ini Abah ngasih tahu dah dengan mata batin tadi semua, ya. Maka marilah pejuang Wali Songo, PWI, LS adalah demi tanah air, demi cinta pada pahlawan, demi cinta kepada bangsa. Karena hubbul waton minal iman. Bahwa cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Marilah bersatu bangsaku, adalah rakyat Nusantara. Ya semua. Silakan Anda pelajari bagaimana hancurnya Palestina. Sesungguhnya itu sedang terjadi di negara kita. Ya, kalau kita bahkan sudah sampai kepada puncak organisasi yang kita banggakan, organisasi adalah yang kita segani dan disegani di seluruh dunia. Tidak ada organisasi yang sebesar adalah Nahdlatul Ulama dari semua. Tapi hari ini, sahabat, ya, bahkan hari ini ada rencana adalah muktamar dari Jatman dari semua. Bahkan Jatman sudah dirampok adalah dengan dengan pendaftaran mereka tanpa seizin PBNU. Padahal Jatman adalah merupakan badan otonom daripada PBNU. Maka kalau kita diam semua, maka ya siap-siap anak cucu kita. Barangkali kita tidak mengalaminya, tapi anak cucu kita yang harus kita pikirkan. Ya. Dan jangan sampai juga adalah pengklaiman sejarah kepada pahlawan-pahlawan bangsa kita. Jangan juga sampai ada pengklaiman kepada lambang-lambang negara kita. Jangan sampai ada pengklaiman, pengakuan kepada makam-makam leluhur kita. Dan kemudian oleh mereka dibikinlah acara-acara suci seperti hawal-hawal. Itulah seperti apa yang terjadi juga di Palestina, sahabat. Ya. Mudah-mudahan apa yang berikan Abah ini memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua, bahwa sekarang kembali lagi kata Abah, apa yang sedang terjadi di Palestina percis 100% kata Abah sedang terjadi di Indonesia. Tapi insya Allah Allah menolong kita dengan berdirinya adalah PWI, adalah LS ini adalah seolah-olah perwakilan daripada Wali Songo adalah ingin kembali memurnikan sejarah yang ada di Indonesia. Maka terbongkarlah sekarang kan sama. Cuma kasus di Palestina tidak terbongkar. Adalah sudah terlanjur, mereka rusak, sejarahnya sudah dibelokkan. Tokoh-tokoh yang ada di Palestina sudah berpihak kepada Yahudi Ashkenazi, bahkan sudah menjadi tokoh-tokoh adalah organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Palestina sudah disusupi oleh Yahudi Ashkenazi. Maka Palestina terlambat untuk recovery. Akhirnya dia sekarang ada dibombardir, dihancurkan, diusir, kalau perlu dibunuh semuanya. Nah, sahabat. Nah inilah ya, waspadalah, waspadalah, waspadalah dari semua. Abah ngomong bukan hanya sebatas dari ilmu pengetahuan, dari sejarah, tapi juga adalah pandangan secara basyirah dari semua. Marilah bersatu, marilah kita cintai tanah air kita, marilah kita bersatu demi tanah air kita, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dari semua. Ya. Terima kasih ya kepada siapa Kang Ridwan yang sudah memberikan video kepada Abah tentang adalah sebuah ceramah dari seorang kiai yang mengatakan hati-hati dengan Indonesia akan menjadi Palestina. Kata Abah sepakat dengan itu. Ya, karena Abah pun melihat yang sama. Kebetulan ulama itu adalah seorang ulama ahli ma'rifat yang sesungguhnya akan memiliki basyirah, yang memiliki ketajaman basyirah. Ya. Silakan dari semua yang mencintai tanah air, insya Allah akan membela tanah air, tapi menjadi pecundang buat tanah air adalah akan tetap menjadi pecundang tanah air.
Maka jangan takut, maka marilah kita tetap kita berpikir senantiasa bersandar pada Allah. Insya Allah, innallaha ma'ana, maka kita akan diberikan kemenangan. Ya, insya Allah Indonesia tidak akan seperti Palestina. Ya, karena bukti-bukti, tanda-tanda sudah nampak sekarang adalah orang-orang yang dari Trah Wali Songo sudah bangkit kembali, adalah hidup kembali, adalah menjegal daripada usaha-usaha perusakan terhadap sejarah dan bangsa Indonesia. Jayalah Indonesia, jayalah PWI, dan jayalah Islam, dan jayalah PBNU. Semoga romo-romo di PBNU diberikan kesadaran, jangan tidur pulas, atau jangan-jangan. Nah itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.